Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah kenaikan Yesus Kristus GBI Ceria. Berikut panduan mengikuti ibadah online GBI MPI Ceria. Pertama, ikut memuji Tuhan dan merespon. Kedua, ikut berdoa bersama. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan perpuluhan atau persembahan khusus atau persembahan pembangunan rumah Tuhan, dapat ditransfer ke rekening BCA GBI Ceria Jambi 178-011-6206 atas nama GBI Ceria Jambi. Kegiatan doa malam 3 generasi dan doa puasa tetap dilaksanakan melalui live streaming Instagram. Doa malam 3 generasi setiap hari Kamis jam 7 malam, doa puasa setiap hari Sabtu jam 12 siang. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menikmati hadirat Tuhan melalui kegiatan doa puasa dan doa malam 3 generasi, dapat menyaksikannya melalui akun Instagram GBI MPI Ceria @GBI MPI Ceria. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel YouTube GBI MPI Ceria Jambi dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan info terbaru mengenai kegiatan doa dan ibadah raya GBI MPI Ceria Jambi. Terima kasih. Persiapkan hati, persiapkan diri. Silakan bersatu teduh sejenak. Selamat beribadah. Shalom. Shalom. Kami menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah, boleh lambaikan tangan, katakan shalom. Sukacita, damai sejahtera Tuhan melimpah-limpah di rumah-rumah kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Hari ini, hari kenaikan Tuhan Yesus adalah hari yang bersejarah, di mana Tuhan membuktikan bahwa Dia datang dari surga, kembali ke surga, menyediakan tempat bagi kita semua. Katakan kepada kiri kananmu, rumah kita di surga. Rumah kita di surga. Berapa banyak yang percaya katakan amin. Saya yakin dan percaya, orang yang tahu tujuannya ke surga pasti bersemangat ibadah untuk Tuhan. Amin. Mari angkat tangan kita sama-sama. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kami beribadah online di rumah saja, tapi kami tahu Tuhan tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Karena Tuhan melihat hati kami yang haus dan lapar, akan Tuhan puaskan. Yang mau beribadah sungguh-sungguh katakan amin. Boleh tepuk tangan yang dahsyat Bapak Mama yang ada di rumah, sambil katakan Dia naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kita, dan mencurahkan Roh Kudus, Roh penghibur, sukacita Tuhan di tengah-tengah kita. Katakan amin. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat di Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Bilang kiri kanan, hari inilah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Dosa sudah dikalahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi yang dahsyat. Hei, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Indah pada
memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan kepada kiri kanan kita. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Mari patahkan belenggu itu. Belenggu dosa tadi patahkan. Siap-siap jemaat, katakan. Mari bersorak bagi Sorakkan. Hei, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Anggur baru, terus tangan kita saling memberkati. penuhi umatnya Dengan sukacita, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari jemaat yang di rumah, suaranya. Anggur, tangannya dua-dua di atas. umatnya dengan sukacita. Lebih dahsyat. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Lebih. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali lagi sama-sama. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Sekali lagi. Nyata kuasanya. Biarlah berkat Tuhan tercurah melimpah-limpah. Firman Tuhan berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Boleh tepuk tangan sama-sama yang di rumah. Saya tahu hari-hari ini adalah hari-hari kebangkitan yang luar biasa. Roh Kudus di tengah-tengah kita, katakan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Boleh dua-dua tangan kita angkat ke atas. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu. Tak ada banyak waktu. Diamlah dan janganlah Pekerjaan besar Jambi. Jambi siap di Tuhan. Tanggalkan segala beban dan dosa yang boleh sambil melompat. Berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu
menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Suara kita yang dahsyat. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu impartasi roh. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Lebih dahsyat. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Terus menyala, mana sorak-sorakannya? GBI MBI Ceria Jambi. Haleluya, haleluya. Biarlah roh kami terus menyala-nyala ya Tuhan. Sekalipun keadaan ini Tuhan, kami hanya beribadah di rumah, tidak membuat kami lemah untuk menari, melompat, bernyanyi bagi Tuhan. Karena kami tahu mata Tuhan tertuju kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersuka cita. Tuhan melihat kami dari surga, memuji dan menyembah Tuhan. Kami rindu pujian penyembahan kami ini menyenangkan hati Tuhan. Hati kami haus Tuhan, bagaikan tanah kering yang haus akan Engkau. Jiwa kami merindukan Engkau. Biarlah kuasa Roh Kudus mengalir di rumah-rumah, mengalir di ibadah kami ini Tuhan. Menyembuhkan yang sakit, memulihkan yang terluka, dan memberikan pengharapan kepada setiap orang yang putus asa. Karena Allah kami ada di tengah-tengah kami. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Tempat ini mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan
Demikianlah hati kami, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku. Hapuskan air mata kami Tuhan. Hapuskan air mataku. Kami butuh Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat Di rumah-rumah. mengalirlah Tuhan Yesus. oh Roh Kudus, pulihkanku. Tuhan Yesus. Roh Kudus, Tuhan Yesus. mengalirlah di tempat ini, Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari yang rindu, angkat tangan kita sama-sama. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, Kami haus di Tuhan. tempat ini, Kami haus. mengalirlah Oh Roh pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Angkat tangan kita. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Kami haus Tuhan. Sekali lagi katakan mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku Tuhan, pulihkanku. Angkat tangan. Pulihkan hidupku.
ke rumah-rumah Tuhan. Urapan kasih-Mu Tuhan. Jerusalem semuanya. Yang bisa berbahasa roh terus bahasa. Terus pasar api, api Tuhan, Roh Kudus, Holy Fire. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, Come Holy Spirit, blowing down in this place. Over this place, Lord. Let your Holy Ghost falling down. Rain down. Rain down. For more and more of you. Lebih, come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again. Let your holy fire fulfill this place, oh Lord. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Oh, come Holy Spirit, fall in this place. I need more
Angkat kedua tangan kita, katakan. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying out. Lord, I'm crying out. Lord, I'm crying out. Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying out. Lord, I'm crying out for more and more of you. Angkat tangan kita. Roh Kudus, Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Saudaraku yang ada di rumah-rumah, Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Bekerjalah Roh Kudus. Kau lembut dan manis, hadir di tengah-tengah umatmu. Kau penghibur, penolong, penuntun bagi kami. Kami butuh bimbingan-Mu, Roh Kudus. Buka kedua tangan kita biar setiap tangan-tangan yang terbuka, yang mengikuti ibadah hari ini, di ibadah kenaikan ini, kami butuh bimbingan-Mu, Roh Kudus. Kami butuh tuntunan-Mu. Kami tidak bisa buat apa-apa tanpa Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kehadiran-Mu lebih dari segala-galanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu. Setiap perkataanku menyenangkan hati-Mu. Setiap perkataanku memuliakan nama-Mu. Terima kasih buat tim pujian penyembahan, membawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Biarlah Tuhan, damai sejahtera berlimpah atas hidup kami. Kami akan duduk diam, dengar firman Tuhan. Dengan hati gembira dan sukacita, kami sambut firman Tuhan. Yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan,
Amin. Tepuk tangan lu bagi Tuhan Yesus. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Selamat bergabung kembali di keluarga besar GBI MPI Ceria Jambi. Pada ibadah kenaikan hari ini. Dan saya percaya dalam hadirat Tuhan kita dipulihkan oleh Tuhan. Saya mengajak saudara, mari siapkan hati saudara dengar firman Tuhan. Selama firman Tuhan disampaikan, saya minta saudara kita duduk yang sopan saudaraku, yang baik ya. Seperti di ibadah ya, berpakaian yang baik saudaraku. Saya harapkan setiap keluarga yang menyaksikan ibadah ini kalau bisa menonton ibadah ini, ikut ibadah ini, tidak pakai baju tidur saudaraku, tapi benar-benar seperti seorang pengantin, pakaian yang terbaik. Katakan amin. Nah, hari ini kita bersama-sama seluruh dunia merayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, saudara, di Indonesia ibadah kenaikan diliburkan, saudaraku. Saya belum tahu, kemungkinan itu satu-satunya di dunia. Ya, ibadah kenaikan itu, kenaikan Tuhan Yesus yang diliburkan itu ada di bangsa kita. Indonesia ini memang bangsa yang rukun, saudaraku. Ya, luar biasa saling menghargai di dalam agama satu dan yang lain. Puji Tuhan. Saya mengajak saudara, siapkan hati saudara untuk dengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini buat saya dan saudara penting sekali. Saudaraku, hari ini saya menyampaikan tentang makna kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga. Firman Tuhan, mari kita baca bersama-sama. Firman Tuhan dari Lukas 24 ayat 50 dan sampai 53. Demikian firman Tuhan, saudaraku. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Katakan amin. Diberkatilah setiap kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Terpujilah nama Tuhan, kita bangga punya Tuhan yang baik, katakan amin. Yang mau berkorban bagi setiap kita sehingga kita diselamatkan. Dia Allah yang baik yang sudah berkorban dan mati bagi setiap kita. Sehingga kita diselamatkan. Saudara, Yesus mati oleh karena dosa-dosa kita. Dan pada hari ketiga, Yesus bangkit. Katakan dia bangkit. Dan pada hari ke-40 kemudian dia naik ke sorga seperti yang kita rayakan hari ini, saudaraku. Inilah yang namanya hari kenaikan. Dan saat ini dia sudah ada di sorga. Yang mau masuk sorga katakan amin. Dan saat ini Yesus sudah ada di sorga, saudaraku. Saudara, kalau kita kelak mau naik sorga, saudaraku, itu ada prosesnya. Tanpa kematian tidak ada kebangkitan, setuju enggak saudara? Tanpa kebangkitan tidak akan ada kenaikan, saudaraku. Kalau kita mau kelak naik ke surga harus mengikuti namanya proses kematian dan proses kebangkitan. Tanpa kematian tidak akan ada kebangkitan. Jangan pernah kita bermimpi mengalami kebangunan rohani atau kebangkitan rohani kalau kita belum bersekutu dalam kematian Kristus. Betul tidak, saudara? Lalu orang yang bangkit rohnya, yang menyala-nyala seperti tadi, lagu yang tadi, itulah orang yang kelak bisa naik ke surga, saudaraku. Jadi orang yang layak naik masuk surga itu adalah orang Kristen yang bersekutu dalam kematian. Katakan kematian. Kebangkitan, katakan kebangkitan. Dan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Itulah orang yang layak nanti naik masuk surga, saudaraku. Yang mau masuk surga katakan amin. Nah, sekarang saudaraku, apa makna dengan cepat, saudaraku? Saya tidak lama khotbah. Apa makna Tuhan Yesus naik ke surga? Saat ini Tuhan Yesus kan sudah ada di surga nih.
Saat ini Yesus sudah di sorga nih. Tadi dia mati untuk menebus dosa kita. Lalu sesudah dia mati pada hari ketiga dia bangkit. Sesudah dia bangkit, saudaraku, 40 hari kemudian dia naik ke surga. Nanti 10 hari dari hari-hari ini, itu namanya pencurahan Roh Kudus, Pentakosta. Sebenarnya ibadah kita ini banyak berbicara tentang Roh Kudus, saudaraku. Saya rindu ada baptisan Roh Kudus nanti, saudaraku. Yang belum bisa berbahasa roh. Jangan anti dengan bahasa roh. Luar biasa, saudaraku. Kalau tadi di tengah-tengah hadirat Tuhan kita banyak berbahasa roh. Karena memang ini waktunya kita mengaktifkan kembali manusia roh kita, saudaraku. Yesus saat ini sudah ada di sorga. Katakan sama-sama dengan saya, Yesus sudah ada di sorga. Sekarang apa makna Tuhan Yesus naik ke sorga? Maknanya apa, saudaraku? Yang pertama, ayo kita belajar pelan-pelan. Kalau saudara kelak mau masuk sorga, harus mengikuti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Katakan amin. Makna yang pertama, Tuhan Yesus naik ke sorga adalah menyediakan tempat bagi kita. Katakan menyediakan tempat. Wow, saya suka banget dengan kata-kata ini. Ternyata Yesus naik ke sorga, dia menyediakan tempat bagi kita. Yohanes 14 ayat 1-3, saya bacakan firman Tuhan bagi setiap kita. Firman Tuhan berkata demikian, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Katakan amin. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada di situ. Katakan amin. Luar biasa. Buat siapa Tuhan sediakan tempat? Halo? Buat siapa Tuhan sediakan tempat? Tempat Tuhan sediakan hanya buat orang Kristen yang sungguh-sungguh dengan Dia. Saat ini Tuhan Yesus naik ke sorga, makna yang pertama saudaraku, Dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Kepada siapa Tuhan berikan tempat? Kepada siapa Tuhan Yesus berikan, sediakan tempat? Kepada orang Kristen yang sungguh-sungguh, katakan sungguh-sungguh. Oh enggak semua, walaupun saudara sudah Kristen dari lahir, kalau enggak sungguh-sungguh, enggak bisa saudara. Hanya kepada orang Kristen yang sungguh-sungguh dengan Dia. Dia menyediakan tempat bagi kita. Siapakah orang sungguh-sungguh? Orang yang sungguh-sungguh adalah orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Orang yang sungguh-sungguh adalah orang yang sudah bersekutu dalam kematian, kebangkitannya. Itulah yang kelak bisa naik ke surga. Saat ini Tuhan Yesus sudah ada di surga. Jadi Yesus naik ke surga, makna yang pertama adalah Dia menyediakan tempat bagi kita. Katakan amin. Inilah pengharapan orang Kristen yang paling luar biasa. Katakan sama-sama, Yesus menyediakan tempat bagi saya. Sekali lagi, Yesus menyediakan tempat bagi saya. Coba saudara renungkan, coba ya pelan-pelan. Kata menyediakan, coba kita pikirkan, Yesus menyediakan apa? Tempat. Coba saudara pikirkan dulu dengan matang, menyediakan tempat. Berarti Anda pernah mengalami pengalaman, saya pernah gini loh. Kalau orang menyediakan tempat bagi kita, katakanlah mau KKR, mau satu ibadah, tiba-tiba katakanlah ibadah KKR yang besar, karena pembicaranya mungkin bagus. Lalu ada orang lebih dahulu pergi ke KKR itu untuk mencari tempat bagi kita. Disediakan tempat bagi kita. Lalu dia memblok tempat itu saudaraku. Dan mungkin itu nanti mungkin dikasih tempat bagi kita. Sampai orang itu berusaha lebih dahulu dari jam yang sebelumnya. Lalu dia menyediakan tempat bagi kita. Saudaraku, kalau bicara menyediakan tempat saudaraku, orang menyediakan tempat itu, ketika orang menyediakan tempat bagi kita, berarti orang itu sangat menghormati kita.
Lihat saudaraku. Kalau ada orang menyediakan tempat, mempersilakan tempat bagi kita, berarti orang itu menghormati kita. Berarti orang itu sayang banget dengan kita. Coba kalau tiba-tiba di satu pesta mungkin, lalu di situ kita datang. Karena orang itu respect dengan kita. Orang itu sayang dengan kita. Waktu kita datang langsung orang itu mempersilakan, Pak, Bu, silakan duduk. Oh, silakan aja. Enggak, Bapak aja duduk. Kalau orang mempersilakan menyediakan tempat bagi kita, berarti orang itu respect dengan kita. Orang itu sayang dengan kita. Saya mau katakan kepada saudara, Tuhan Yesus saat ini sudah ada di surga. Dia naik ke surga 2000 tahun yang lalu. Dia pergi lebih dahulu ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi saudara dan saya. Berarti setiap kita yang mengikuti ibadah inilah Anda orang-orang terhormat di mata Tuhan. Betapa Tuhan hormati saudara. Berarti Tuhan Yesus sayang kepada kita. Dia pergi lebih dahulu naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Amin, saudara. Boleh main Dide? Boleh pemusiknya lihat saya aja mungkin ya. Bayangkan saudara. Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Saya coba renungkan, waktu saya persiapan ini saudaraku. Saya renungkan begini. Saya pernah memiliki pengalaman. Saya lagi berdiri begini di satu acara. Tetapi tiba-tiba orang dari jauh datangin saya saudaraku. Waktu orang itu datangin saya, dipegang pundak saya. Lalu berkata, Pak Rinaldo, sini Pak, saya ada tempat buat Bapak. Padahal itu tempatnya dia sebenarnya. Dipersilakan saya duduk di tempatnya dia. Lalu saya katakan kepada dia begini, duduk aja Pak. Enggak, Bapak aja duduk. Disediakan tempat bagi saya. Saya nangkap. Waktu saya dipersilakan duduk saudaraku, berarti orang itu sangat menghormati saya. Orang itu sangat respect dengan saya. Saudara, perhatikan. Begitu sayangnya Tuhan kepada saudara. Begitu respeknya Tuhan kepada saudara. Siapakah kita ini? Kita ini yang tidak layak, tetapi disediakan tempat bagi kita. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Mari angkat tangan kita. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji. Yang bangga sekali lagi angkat tangan kita katakan, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Katakan amin. Saudara, Dia menyediakan tempat bagi kita. Berarti semua kita adalah orang-orang terhormat di mata Tuhan. Dia lebih dahulu menyediakan tempat untuk mencari tempat bagi kita. Dan mungkin tempat itu dibersihkan. Mungkin tempat itu juga dilap. Dibuat indah. Siap untuk menyambut orang-orang yang dihormati Tuhan. Bilang kiri kanan saudara, engkaulah orang yang dihormati Tuhan. Jangan main-main lagi dengan dosa saudara. Engkau orang yang disayang Tuhan. Waktu saya mengerti ini saudaraku, saya nangis saudara. Saya terharu dengan Bapak yang menyediakan tempat bagi saya. Sampai hari ini hubungan saya sangat baik dengan Dia.
Tidak pernah bisa saya lupakan apa yang dilakukan oleh dia kepada saya. Selama acara, dia rela berdiri demi saya. Saya coba berdiri, saya suruh lagi dia duduk, dia tidak mau. Dia tetap memberikan haknya kepada saya. Seharusnya surga itu hanya punyanya dia. Tetapi saat ini dia sudah di surga, siap untuk menyambut setiap umatnya yang ada hari ini. Kalau Anda sungguh-sungguh mengerti prinsip Alkitab ini, Yesus 2000 tahun yang lalu naik ke surga, menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Berarti kita ini orang-orang terhormat di mata Tuhan. Dengar saudaraku. Saudara, berbicara menyediakan tempat, juga bisa berbicara tentang penghargaan, sekaligus juga penghinaan. Mungkin Anda belum mengerti. Berbicara tentang menyediakan tempat juga bisa berbicara tentang penghargaan dan penghinaan. Orang yang dihargai adalah akan diberi tempat. Setuju tidak saudaraku? Perhatikan. Menyediakan tempat juga berbicara penghargaan sekaligus penghinaan. Orang yang dihargai adalah orang yang diberi tempat, tetapi orang yang dihina adalah orang yang disingkirkan dari tempatnya. Perhatikan. Coba renungkan. Orang yang dihargai adalah orang yang diberi tempat, tetapi orang yang dihina adalah orang yang disingkirkan dari tempatnya. Saya berdoa, semua kita adalah orang yang dihargai Tuhan. Akan diberi tempat kelak bagi saudara dan saya. Tapi kuncinya sekarang selagi kita hidup di dunia ini, hiduplah untuk Kristus. Hiduplah untuk Dia. Tetapi dengar, tempat juga itu sekaligus penghinaan. Kalau tempat itu penghargaan, itu berbicara surga. Tapi berbicara penghinaan itu adalah neraka. Tersedia juga tempat bagi orang yang tidak menjaga kekudusan hidupnya lagi dia ada di dunia ini. Jangan nikmati dosa. Dan jangan terus tenggelam dalam dosa. Dan jangan terus berbuat dosa. Tuhan sediakan tempat juga. Itu penghinaan namanya. Itu neraka. Mengerikan saudaraku. Tempat itu berbicara penghargaan bagi orang yang sungguh-sungguh. Seperti yang saya katakan tadi, waktu saya datang, saya tidak lihat bapak itu. Tapi dari jauh dia datangin saya. Dipukul pundak saya dari belakang. Pak Rinaldo, bapak duduk pak, ada kursi pak. Punya siapa? Punya saya. Bapak aja duduk. Enggak, bapak aja. Saya salut saya dengan dia. Itu haknya dia. Tapi saking hormatnya, saking respeknya dengan saya diberikan punya dia kepada saya. Demikian juga yang Yesus lakukan. Tempat tinggalnya dia itu surga. Saat ini dia sudah ada di sana. Menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Siapakah kita ini? Gak layak, tapi Tuhan beri. Saudara, tempat juga berbicara penghinaan, saudara. Makanya saya mau menghimbau buat semua pengerja yang saya kasih di GBMP Ceria Jambi. Kalau suatu saat khusus saudara yang melayani di Aser, mumpung lagi kita ingat ini. Saya sudah ambil keputusan sampai hari ini. Kalau di gereja nggak boleh ada yang eksekutif. Kalau orang sudah datang beribadah, kalau dia sudah duduk di satu tempat, apalagi mungkin tempat itu agak enak dipandang, tapi tiba-tiba ada berkata, lalu Anda datangin, Pak, Bu, Bro, maaf, jangan duduk di sini. Itu sudah ada yang punya. Lihat aja, lihat, Bapak di sana aja. Saya ingatkan, tidak boleh itu ada terjadi di Ceria. Kalau orang sudah duduk di situ, biarlah duduk dia menempati tempat duduk itu. Karena semua kursi yang ada di gereja itu sama di mata Tuhan. Tidak ada orang besar, tidak ada orang kecil. Kalau orang sudah sempat duduk, kita suruh pindah. Maaf, itu penghinaan. Wajar orang yang tersinggung. Biarlah kalau orang sudah duduk, kecuali mungkin duduk di belakang. Tapi kalau sudah duduk di tempat yang enak, tiba-tiba kita suruh pindah. Karena ada orang yang lebih. Itu gak boleh, saudaraku. Semua kita sama di mata Tuhan.
itu penghinaan bagi orang tersebut. Suatu saat akan terjadi hal seperti ini. Kita kira kita masuk surga. Karena kita ini aktif di gereja, kita tahu firman. Kita kira kita masuk surga. Dan kita berpikir kita dapat penghargaan dari surga, dari Tuhan. Kita dapat surga. Ternyata Tuhan bilang, aku berikan juga tempat bagi engkau. Tetapi penghinaan itu neraka selama-lamanya. Saya mengajak saudara, itu bukan milik kita. Milik saudara dan saya adalah penghargaan dari Tuhan. Akan Tuhan berikan bagi saudara. Karena saudara dan saya adalah orang-orang terhormat di mata Tuhan. Yesus sangat respect dengan saudara. Katakan amin. Saya mengajak saudara, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Saudara, Yesus menyediakan tempat bagi kita juga ini berbicara pelayanan hamba. Dia pergi lebih dahulu untuk menyediakan tempat bagi kita itu berbicara kerendahan hati. Jadi ibadah kenaikan Tuhan Yesus itu benar-benar mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus menghargai kita. Tepuk tangan dulu bagi dia. Oh, luar biasa. Ibadah kenaikan ini mengingatkan kita ternyata Tuhan Yesus menghargai kita. Di dalam Yesaya 43 ayat 4 demikian firman Tuhan saya baca bagi saudara. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku mengasihi engkau, maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Katakan amin. Jadi kita punya tempat di surga dan di hati Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan lu bagi Tuhan Yesus. Luar biasa. Wow. Makna yang pertama di hari kenaikan Tuhan Yesus adalah yang pertama tadi kan apa saudaraku? Dia menyediakan tempat bagi kita. Yang kedua, ada 3 saudaraku. Makna yang kedua adalah untuk memberikan kepada kita Roh Kudus. Untuk memberikan kepada kita Roh Kudus. Di dalam Yohanes 16 ayat 7, demikian firman Tuhan saudaraku. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Katakan amin. Roh Kudus itu penting. Katakan penting. Sekali lagi katakan, Roh Kudus itu penting. Mengapa penting? Karena di dunia ini banyak masalah. Kalau nggak ada Roh Kudus dalam rumah tangga saudara, apes. Dengar, saudara yang melayani. Kalau saudara tiap hari nggak bergaul dengan Roh Kudus, pelayananmu akan dangkal. Anda akan gampang tersinggung, gampang ngambek. Tidak semangat. Tetapi kalau ada Roh Kudus di dalam rumah tangga saudara, ada Roh Kudus di tengah-tengah pelayanan kita. Dan di tengah-tengah gereja ini ada Roh Kudus. Karena dunia ini berbicara hal-hal yang tidak baik. Kenapa kita perlu Roh Kudus? Mengapa? Karena Alkitab berkata, karena dia penghibur. Katakan penghibur. Karena dia penolong. Dia penuntun. Dan dia juga penyembuh. Katakan amin. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Angkat tanganku, buka hati ini. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka
buka hati menyembahmu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita perlu Roh Kudus, saudaraku. Karena Alkitab berkata, waktu dia naik ke sorga, dia tidak membiarkan kita yatim piatu. Tapi dia memberikan Roh Kudus kepada kita untuk menghibur, menolong, menuntun, dan menyembuhkan. Saudara yang sedang sakit menyaksikan acara ini, mungkin Anda sakit secara fisik, dialah penyembuh bagi saudara. Yesus itu saat ini sudah ada di surga. Kita di dunia ini berurusan dengan Roh Kudus. Oleh sebab itu saudara harus berdamai dengan Roh Kudus setiap hari. Anda harus melibatkan Roh Kudus di dalam hidup saudara, di dalam pekerjaan, di dalam pelayananmu. Libatkan Roh Kudus, berbincang-bincang dengan Roh Kudus, berkata-kata dengan Roh Kudus. Aktifkan manusia rohmu, berbahasa roh. Saudara yang sudah melayani, saya mau ingatkan, jangan kebiasaan berbahasa roh. Tapi berbahasa roh dengan menyala-nyala, dengan spirit Pentakosta ketiga. Saudara dan saya harus penuh Roh Kudus. Katakan harus penuh Roh Kudus. Kita harus mengalami Roh Kudus. Katakan mengalami Roh Kudus. Artinya, kita tidak hanya tahu Roh Kudus. Jangan bangga dan saya. Jangan bangga saudara dan saya, kita hanya tahu Roh Kudus. Tapi yang paling penting jangan hanya tahu. Tapi kita harus mengalami Roh Kudus. Katakan mengalami. Akibat dari kita mengalami Roh Kudus setiap hari. Maka itulah yang memampukan saudara dan saya untuk mau dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, semua orang Kristen itu banyak denominasinya. Ada Katolik, ada Protestan, ada Injili, ada Pentakosta, ada GBI, gereja manapun. Semua gereja di dunia ini percaya Roh Kudus. Tahu Roh Kudus. Tetapi dengar, yang membuat kita kelak berkenan tidak hanya percaya Roh Kudus. Tapi saudara dan saya harus mau menundukkan diri kepada Roh Kudus. Harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ibarat orang bekerja di sebuah perusahaan, saudaraku. Orang tahu kita kerja di perusahaan A. Kalau kita kerja di perusahaan itu, ikutinlah peraturan-peraturan di perusahaan itu. Kalau masuk jam 9, datanglah jam 9. Apapun peraturan perusahaan itu, tundukkanlah diri saudara. Ada penundukan diri, Anda mau dipimpin oleh perusahaan itu. Kalau saudara mau naik gaji, income-mu mau tambah, penghasilanmu mau bertambah. Kalau Anda bekerja di sebuah perusahaan, kuncinya, jadilah saudara orang yang taat, mau menundukkan diri kepada perusahaan di mana Anda bekerja. Kalau mau naik gaji, banyak orang pengen naik gaji, berkatnya nambah, tapi tiap hari dia memberontak. Dari mana rumusnya, saudara? Rahasia kalau berkat kita mau bertambah. Kalau Anda bekerja di perusahaan, nurutlah di perusahaan itu. Kalau Anda nggak mau nurut, tidak apa-apa. Kerugian menanti saudara. Tapi kalau kita nurut, saudaraku, karena pemimpin perusahaan itu pun melalui manajemennya memperhatikan, ada yang melihat saudara, ini kerjanya benar dak, ini rajin dak, ini bagus dak. Baru suatu saat kita dipromosi, kita naik posisi. Ada banyak orang pengen diberkati, ada banyak orang mau keadaannya baik, tapi tiap hari dia tidak pernah dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi dia tahu Roh Kudus. Dia orang Kristen, tapi dia tidak pernah mau dipimpin oleh Roh Kudus. Menentukan kualitas kita itu bukan karena tahu Roh Kudus, tapi seberapa besar saudara dan saya mau dipimpin oleh Roh Kudus. Katakan amin. Kita harus mau menundukkan diri kepada Roh Kudus, saudaraku. Orang yang penuh Roh Kudus pasti merasa dikasihi oleh Tuhan. Katakan sama-sama dengan saya dikasihi oleh Tuhan. Orang yang penuh Roh Kudus pasti merasa dikasihi oleh Tuhan. Dan orang yang dikasihi oleh Roh Kudus, maka kata-katanya setiap hari akan penuh dengan kasih. Orang yang penuh Roh Kudus, lihat dari perkataannya.
Kalau orang yang hanya tahu Roh Kudus, hanya percaya Roh Kudus, belum tentu kata-katanya penuh kasih. Tetapi kalau orang penuh dengan Roh Kudus, mau dipimpin oleh Roh Kudus, lihat dari perkataannya. Kalau orang itu perkataannya penuh kasih, perkataannya penuh urapan, itulah tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus. Jangan Anda campur baur bahasa roh dengan kata-kata kutuk. Saya mau ingatkan Anda yang sudah berbahasa roh, jangan latah berbahasa roh. Di gereja saudara hebat kali pun, kata orang Medan saudaraku. Berbahasa roh kita, hurralabataka sandarabataka labalabalaba. Ngomongin orang juga begitu. Maki orang juga begitu. Ngatain orang juga begitu. Tetapi berbahasa roh, jangan permainkan pribadi Roh Kudus. Orang yang penuh Roh Kudus adalah orang yang kata-katanya penuh dengan kasih. Kalau Anda suami istri duduk di sebelah atau dengan anak, coba ucapkan kata-kata kasih hari ini. Katakan, I love you mami. Anakku, aku mengasihimu. Iya, coba bilang dulu. Jangan tiap hari maki saudaraku. Ke gereja hebat tapi manggil orang, "Hoi." Jangan begitu dong. Coba manggil yang sopan. Kalau nggak ngerti, bro, betul enggak? "Oi, jangan begitu." Oh, orang kami Batak kan biasa begitu. Jangan bawa Batak ke surga. Enggak ada urusan orang Batak dengan surga. Orang Batak itu orang-orang yang lembut hatinya. Orang Batak katakan yes. Iya. Orang Tionghoa bilang yes. Orang China juga yes. Semua suku disayang oleh Yesus. Rambut keriting, rambut lurus disayang Yesus. Perkataannya harus penuh dengan kasih. Kalau di gereja kata-katanya manis. Roh Kudus, kau hadir di sini. Di sini di gereja. Naik motor juga harus begitu. Lampu merah jangan diterobos. Orang yang penuh Roh Kudus nggak suka terobos lampu merah, bro. Kok nggak amin ya? Iya, berbicara Roh Kudus itu tertib. Setuju tidak saudaraku? Makna yang kedua adalah Roh Kudus dicurahkan kepada setiap kita. Katakan amin. Yang ketiga sekaligus yang terakhir. Wah. Makna yang ketiga Tuhan Yesus naik ke surga adalah, saudara lihat, kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah untuk menjadi kesaksian bahwa kelak orang Kristen akan mengalami pengangkatan namanya rapture. Dengar, dalam kitab Kisah Rasul berkata, waktu dia naik ke surga, lalu murid-muridnya menyaksikan, lalu datang malaikat kepada murid-murid, "Hai, mengapa kamu bersedih? Seperti yang kamu menyaksikan dia naik ke surga, demikian juga kelak dia akan turun dari surga." Kalau kita kelak mau naik, masuk surga, saudaraku, naik, mengalami pengangkatan, saudaraku, kita perlu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Itu namanya rapture. Wahyu 3 ayat 10 berkata demikian begini. Karena engkau menuruti firmanku, untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Katakan amin. Kita harus ikut dalam pengangkatan atau rapture. Katakan sama-sama dengan saya harus diangkat. Siapa yang mau terangkat ke surga? Amin. Itu namanya rapture. Kita harus ikut dalam pengangkatan. Katakan sama-sama dengan saya harus ikut dalam pengangkatan. Kalau saudara dan saya nggak diangkat, atau namanya rapture, wow, bahaya. Kita harus ikut dalam pengangkatan supaya kita luput dari masa sengsara yang besar, yaitu antikris yang akan berkuasa di dunia. Dengar ini. Makna yang ketiga, Tuhan Yesus naik ke surga adalah supaya setiap kita mengalami pengangkatan. 2000 tahun yang lalu murid-murid menyaksikan dia naik ke surga. Dan lalu ada malaikat berkata, "Mengapa kamu bersedih? Seperti yang kamu menyaksikan hari ini dia naik ke surga. Demikian juga kamu kelak menyaksikan dia turun dari
surga. Siapa yang menyaksikan? Siapa yang menyaksikan? Murid. Yang menyaksikan dia adalah murid. Kalau berbicara murid, berarti diajar. Berarti kalau dia diajar, ada yang mengajar. Dialah guru sejati kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita ini berbicara murid? Apakah saudara ini murid yang mau dengar-dengaran, saudaraku? Ya, saya ini punya masa lalu waktu sekolah. Memang saya nakal, jangan ikutin ya. Saya nakalnya minta ampun. Untung saya gak pintar nyanyi. Saya diandalkan di sekolah. Jadi masih ada nilai plusnya. Jangan sampai saudara semua ini minus. Udah nakal, bodoh lagi. Bahaya saudara. Dulu saya nakalnya minta ampun. Karena saya nakal zaman dulu itu saudaraku, hampir setiap hari saya dipukul. Kalau zaman dulu itu dipukul tuh pakai penggaris, tangan dipukul begini Bapak Ibu. Udah makanan sehari-hari itu. Makanya dari dulu saya nggak pernah mau kuku saya panjang. Kalau dipukul sakitnya minta ampun. Kenapa saya dipukul? Nggak mungkin seorang guru sembarangan memukul. Tidak ada alasan seorang guru untuk memukul kalau muridnya itu baik. Tapi kalau muridnya itu nakal, wajar dihukum. Saudara dan saya pantas dihukum oleh Tuhan kalau engkau tidak pernah mau dengar-dengaran akan Tuhan. Ini waktunya bagi saudara. Saudara dan saya harus mau dengar-dengaran akan Tuhan. Supaya kelak waktu dia turun dari surga, kita juga menyaksikan. Dan kita kembali diangkat. Ada pertemuan di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Wah, dan seterusnya saudaraku. Wah, luar biasa. Saya berharap, saya sudah memimpikan suatu saat pengalaman seperti itu. Nanti bertemu dengan dia. Jadi saudaraku, Yesus naik ke sorga. Ini sebenarnya menjadi satu peristiwa bagi kita. Kesaksian bahwa kelak orang Kristen harus juga mengalami seperti yang Yesus alami. Siapa yang mau naik ke surga? Angkat tangannya. Siapa yang mau diangkat? Kalau kita mau diangkat dari poin yang ketiga ini, jadilah murid. Katakan murid. Murid itu dengar-dengaran ya. Murid itu dengar-dengaran ya. Siapa yang mau dengar-dengaran saudaraku? Jangan tiap hari ini berontak kerjanya. Ngelawan. Saya jujur, saya hari ini suka bilang begini saudaraku. Mama saya itu sudah tua. Mamaku itu saudaraku itulah harta saya. Tapi ya gak apa-apa lah saya saksikan mama saya. Mama saya itu usia sudah hampir 78 tahun. Tapi sampai hari ini mama saya jujur masih kuat loh. Masih pergi ke sawah. Saya nangkap. Kenapa mama saya itu kuat? Dia sehat. Kenapa mama saya sehat? Tiap hari dia dengar kabar anaknya baik-baik. Ternyata saudaraku, kalau orang tua mau umur panjang, dengar engkau yang masih muda, dengar nih. Kalau mau orang tua umur panjang, jadilah saudara menjadi anak yang mau dengar-dengaran. Pasti orang tua saudara umurnya panjang. Tapi kalau setiap hari saudara nakal, gak pernah mau disuruh, melawan terus kerjanya. Lama-lama orang tua kita cepat stroke. Uban nambah terus. Umur masih muda, tapi ubannya nambah terus. Jangan tersinggung yang beruban ya. Orang bilang uban itu mako, itu dulu. Kalau sekarang banyak orang beruban karena stres. Belum waktunya beruban, dia sudah beruban. Kenapa? Di sekelilingnya itu gak mau dengar-dengaran, lawan terus kerjanya. Orang yang tidak mau dengar papa mamanya, itu pantas mendapat hukuman. Tetapi kalau anaknya itu mau mendengar, dia mau menyenangkan orang tuanya, saya jamin, belum dipikirkan oleh anaknya untuk minta sesuatu, papa mamanya udah memikirkan. Kalau saudara mau di surga dan di bumi ini mendapatkan yang terbaik, jadilah saudara menjadi murid. Dengar-dengar, bilang kiri kanan, dengar bro.
Iya denger, jangan ngelawan melulu, jangan lawan terus. Jadi anak yang dengar-dengaran. Karena yang menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga adalah murid. Kelak pun dia turun dari surga, yang menyaksikan bukan yang lain, tetap murid. Murid itu berbicara, anak yang mau dengar-dengaran, hamba Tuhan yang mau dengar-dengaran, pelayan Tuhan yang mau dengar-dengaran, suami istri yang mau dengar-dengaran akan Tuhan, itulah murid. Kalau kita mau mendengar apa yang Tuhan katakan, saya percaya kalau nanti Tuhan datang kedua kali, kita akan bersama-sama dengan Dia. Katakan amin. Jadi ada 3 makna Tuhan Yesus naik ke surga. Yang pertama adalah Dia menyediakan tempat bagi kita. Yang kedua, Dia memberikan Roh Kudus kepada saudara untuk menjadi penolong, penuntun, penghibur. Anda yang lagi butuh tuntunan, Anda mungkin lagi stres, Anda butuh penghiburan. Ini waktunya Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara. Yang ketiga, untuk menjadi kesaksian. Seperti Yesus terangkat ke surga. Demikian juga kelak, kita juga akan terangkat ke surga. Yang mau terangkat ke surga katakan amin. Yang menyaksikan adalah murid. Waktu dia naik ke surga, kelak pun yang sebentar lagi saya tahu Tuhan Yesus sudah mau datang nih. Menjemput saudara dan saya. Tempat itu sudah disediakan. Tempatnya sudah disediakan itu saudaraku. Saya udah penasaran tempat buat saya nanti seperti apa ya. Seperti tempat tidur enggak ya? Ada wifi-nya enggak ya? Nyaman enggak sih? Di surga itu ada segala-galanya, amin. Di sana ada sukacita, surga enggak ada stres. Kalau saudara selama di muka bumi ini banyak stres, mari datang sama Tuhan supaya di sana kita nanti, di sana hanya ada sukacita. Oh iya, saya mau ngomong nih. Maaf ya, mumpung saya ingat nih. Kalau orang penuh Roh Kudus ya, kalau orang penuh Roh Kudus akan Tuhan berikan sukacita. Bergirang dengan bersukacita beda. Kalau bergirang itu adalah keputusan. Tapi sukacita itu dari Tuhan. Makanya sukacita dari Tuhan itu adalah kekuatan. Sukacita itu 100% datangnya dari Tuhan. Tetapi kalau bergirang itu adalah keputusanmu hari ini. Jangan izinkan hatimu itu bersedih. Jangan izinkan rohmu bersedih. Bergirang. Tapi kalau joy, sukacita, itu datangnya dari Tuhan. Beda kegirangan dan sukacita. Kegirangan itu akibat daripada Roh Kudus. Sukacita juga akibat daripada Roh Kudus. Tapi kegirangan adalah keputusan. Orang yang bersukacita di hadapan Tuhan pasti setiap hari dia bergirang. Kelihatan dari wajahnya. Katakan amin. Kalau hatimu bergirang karena Roh Kudus, maka kelak dia datang, kita akan bersama-sama naik ke surga. Katakan amin. Mari kita sama-sama berdiri, saudaraku. Saudara yang di rumah kita berdiri. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Angkat tangan kita katakan. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya. Haleluya, Dia hidup. Haleluya. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Katakan haleluya, angkat tangannya. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Terima Roh Kudus. Oh,
kudus. Haleluya. Haleluya. Saudara yang mau dipenuhi Roh Kudus. Oh, Haleluya. Hidup. haleluya. Dia naik roh. Sekali lagi katakan dengan iman. Ayo bagikan rohmu. Haleluya. Dia bangkit. Haleluya. Dia hidup. Haleluya. Dia naik roh kudus. Ayo boleh berbahasa roh sama-sama yuk. Bala. Ayo. Yang bulu-bulu curahkan Roh Kudus-Mu di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Ayo terima Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Dia bangkit. Dia bangkit. Haleluya. Hidup. Hidup. Haleluya. Dia naik roh kudus turun. Roh kudus turun. Roh kudus Mari buka tangan saudara. Berbahagialah saudara dan saya yang mendengarkan firman Tuhan ini. Inilah pengharapan yang kita nantikan. Tuhan yang kita sembah, yang sudah mati berkorban bagi kita, saat ini ada di sorga. Tutup mata kita, jangan lihat kiri kanan saudara. Bayangkan saat ini dia ada di sorga. Yesus saat ini sibuk ada di sorga. Dia tiap hari mempersiapkan tempat bagi saudara dan saya. Makna kenaikan Tuhan Yesus adalah yang pertama, Dia menyediakan tempat bagi kita. Orang yang disediakan tempat adalah orang yang dihormati Tuhan. Dengar saudara, semua kita lah orang-orang yang dihargai, disayang, dihormati Tuhan. Kalau Dia saat ini di sorga, Dia sesungguhnya menyediakan tempat bagimu. Rancangan Tuhan bagi saudara harus ada di sorga. Dia naik ke sorga untuk memberikan Roh Kudus kepada saudara. Sekarang angkat tangan saudara. Adakah yang sakit di bagian tubuh saudara? Atau mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit. Mari di hari ibadah kenaikan ini angkat tangan saudara. Angkat tangan ke tangan saudara. Taruh tangan sebelah kiri di bagian yang sakit. Dia penyembuh bagi saudara. Atau keluarganya, keluarga saudara yang sedang ada sakit, tumpangkan tangan bagi dia. Ya Rabata Karaba, Dia penyembuh. Dia penolong bagi saudara. Dia memulihkan saudara. Ya terima itu mujizat, terima.
Oh, di rumah-rumah Tuhan Engkau lawat. Selama ini rohmu sudah mulai padam, hatimu sudah mulai tawar. Ini saatnya Engkau dipadu Roh Kudus. Oh, ya, penuhi. Yes. Kenaikan Tuhan Yesus adalah menjadi kesaksian. Seperti dia terangkat ke sorga, demikian juga kelak dia turun dari sorga untuk menyambut kita. Siapa yang disambut oleh Tuhan? Murid. Kalau bicara murid itu berbicara sikap hati. Taruh tanganmu dua-dua di bagian dada kita. Ambillah keputusan di hari ibadah kenaikan ini. Jadilah saudara menjadi pelayan Tuhan, suami istri, anak yang mau dengar-dengaran akan Tuhan. Kalau engkau sungguh-sungguh dengar-dengaran akan Roh Kudus, engkau akan menjadi anak penurut. Jauhlah dari hidupmu pemberontakan. Amin. Jauh dari hatimu, dari rumah tanggamu, hal-hal yang tidak baik. Engkau menjadi rumah tangga yang disayang. Jadilah istri yang penurut. Jadilah suami yang penurut. Jadilah engkau anak-anak yang penurut kepada Tuhan dan kepada orang tuamu. Itulah murid. Terima kasih Tuhan. Datanglah segera. Kami merindukanmu. Berkati umatmu yang menyaksikan, yang ikut ibadah online hari ini. Tuhan memberkatimu. Siapkan hatimu setiap hari. Dandani hidupmu. Sebab tempat sudah disediakan bagi setiap kita. Karena Anda adalah orang-orang terhormat di mata Tuhan. Karena engkau jugalah orang-orang yang disayang oleh Tuhan. Berilah dirimu setiap hari dipimpin Roh Kudus. Dan itulah yang menentukan engkau mengalami rapture atau pengangkatan itu. Tuhan memberkati kami semua. Buka tangan saudara, kiranya kasih karunia, damai sejahtera menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Tepuk tangan lo bagi Tuhan Yesus. Amin. Saya percaya firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi setiap kita. Mengingatkan kita supaya kita terus lebih lagi dengan Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Begitu indah kebenaran firman Tuhan. 3 hal yang sudah dibagikan oleh Bapak Gembala kita menjadi berkat buat kita semua. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sambil sorakan haleluya. Puji nama Tuhan, kita adalah murid-murid, orang-orang yang dihargai, dicintai oleh Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Namun sebelum persembahan dijalankan, nanti kita akan menyaksikan persembahan pujian dari Grace dan Catherine. Namun sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau menyediakan tempat bagi kami. Engkau Tuhan memberikan Roh Kudus bagi kami. Dan hal ini menjadi kesaksian bagi seluruh dunia bahwa Engkau akan datang untuk menjemput kami, orang-orang yang Kau cintai. Bagian kami lakukan sebagai seorang murid, yaitu memperbesar kerajaan-Mu di dunia ini dengan memberikan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan pembangunan rumah Tuhan. Kami rindu Tuhan memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kesempatan memberi ini Tuhan. Karena apa yang kami berikan tidak sebanding dengan apa yang Kau berikan dalam hidup kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi dengan sukacita. Sama-sama katakan amin. Sambil persembahan dijalankan, kita saksikan sebuah lagu pujian Above All dari Grace dan Catherine.
Above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here where all the love began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonder the earth has ever known, above all wealth and treasure of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, left behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall, and all of me above all. Above all powers, above all kings, above all nation and all created things, above all wisdom, the only word we met. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonder the world has ever known, above all wealth and treasure of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, left behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall, and all of me above all. Crucified, left behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall, and all of me above all, like a rose, trampled on the ground. You took the fall, and all of me above all, like a rose, trampled on the ground. You took the fall, and all of me above all. Yes, tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus, luar biasa. Makasih Grace dan Catherine, kakak beradik yang sayang Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya semua kita diberkati oleh Tuhan dan persembahan saudara juga menjadi berkat bagi banyak orang.
dan juga menyenangkan hati Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita saudaraku, tapi sebelumnya saya mengajak saudara kembali pada hari Minggu ibadah jam 9 pagi. Tuhan memberkati hidup kita, persiapkan hati saudara supaya terus kita menjadi orang-orang yang dihormati dan disayang oleh Tuhan. Amin. Mari buka tangan kita sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah hari ini. Dari awal sampai akhirnya sudah Roh Kudus pimpin. Tuhan terima kasih. Berkati setiap umat-Mu yang ikut ibadah hari ini. Dimanapun mereka berada, mereka adalah orang-orang dihormati Tuhan. Engkau lah orang-orang disayang oleh Tuhan. Libatkan terus Roh Kudus, alami terus Roh Kudus dalam hidupmu. Beri terus hidup untuk dipimpin Roh Kudus. Maka engkau akan terus dibela, dijagai oleh Roh Kudus. Karena engkau menghormati Roh Kudus, kelak dia datang yang kedua kali menjemput kita. Karena dia sudah lebih dahulu naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Kita kelak juga bersama-sama dengan dia dalam pengangkatan. Karena itu pulanglah. Alamilah terus Roh Kudus dalam hidupmu. Kiranya kasih karunia, damai dan sejahtera sukacita yang berlimpah-limpah yang datangnya dari Allah Bapa di surga, serta kuasa kebangkitan di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya, yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.